Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai akuntansi pajak penghasilan. Sebelum itu, memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Taufik Rahman Hidayat, NIM An0 Channel 231, dan rekan-rekan saya Emron Zikizil, Miftahul Zannah, dan Mila Pitolosa. Apa sih itu akuntansi pajak penghasilan? Akuntansi pajak penghasilan, informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Konsekuensi pengakuan beban tersebut akan muncul aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Beban pajak yang muncul dapat berupa beban pajak kini maupun beban pajak tangguhan. Topik utama perlakuan akuntansi pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa datang, pemulihan atau penyelesaian tercatat aset atau liabilitas, mengundang konsekuensi pajak di masa depan. Demikian juga transaksi atau peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas dapat memiliki konsekuensi pembayaran atau pengurangan pembayaran pajak di masa depan. Standar akuntansi pajak penghasilan. PSAK 46 pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 yang efektif diterapkan untuk perusahaan yang menerbitkan saham atau surat yang berharga di pasar modal pada 1 Januari 1909. Untuk perusahaan lainnya tanggal efektif 1 Januari 2001. Standar ini menggunakan dua tanggal efektif untuk dua kelompok entitas. Beda penggunaan dua tanggal efektif tersebut karena pengaturan dalam PSAK 46 tahun 1999 mengubah praktek yang ada saat itu berlaku. Sebelum PSAK 46 tahun 1997, beban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan pajak terhutang. Menurut peraturan pajak standar tidak mengakui beban atau pendapatan pajak tangguhan dan konsekuensi juga tidak mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan. Pengaturan beban pajak hanya sebesar pajak terhutang dalam 1 tahun fiskal. Saat ini digunakan dalam aset tetap. SAK etap disebutkan bahwa beban pajak diakui atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan, periode sebelumnya yang belum dibayar. Secara tegas, SAK etap menyebutkan tidak ada pengakuan atas pajak tangguhan. PSAK 46 1997 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan terutama untuk tanggung jawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Di sini ada penerapan pada PSAK 1997. Yang pertama ada laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak diakui beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Dalam beberapa ilustrasi laporan keuangan dalam mata kuliah pengantar akuntansi dan manajemen keuangan sering dicantumkan beban pajak dihitung dari pajak dikali dengan laba sebelum pajak. Yang kedua ada beban pajak. Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak ini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode.
Beban pajak akan dipandangkan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Yang ketiga, beban pajak kini. Entitas termasuk subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut badan penghasilan yang diperoleh badan dalam 1 tahun pajak dikenakan pajak penghasilan. Yang dikenakan pajak disebut dalam istilah perpajakan sebagai penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak dihitung penghasilan bruto dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Yang keempat, liabilitas pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilannya yang terutang atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Pajak terutang ini harus dibayar oleh perusahaan sesuai ketentuan pajak. Jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas pajak kini, sebaiknya juga jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara saya M. Romzi Kijil. Perkenalkan, saya Muhammad Romzi Kijil dengan NIM A0 Channel 230. Saya selaku presenter kedua mohon izin untuk melanjutkan penjelasan dari presenter sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke poin pembahasan. Perbedaan akuntansi dan pajak. Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Perbedaan antara keduanya berlaku umum hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan sama, namun memiliki cara pengaturan yang berbeda. Perbedaan yang muncul misalnya terkait dengan perhitungan depresiasi, pengaturan beberapa beban, dan penghasilan yang muncul menurut pajak diakui dengan basis kas. Pengaturan atas penghasilan yang menurut pajak diatur dengan ketentuan khusus, dan pengaturan beberapa beban yang menurut pajak tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Adapun turunan dari perbedaan antara akuntansi dengan pajak itu sendiri. Yang pertama, perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Lalu berikutnya perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Lalu yang kemudian perbedaan permanen. Nah, di sini kita akan membahas untuk poin yang pertama dari turunan dari perbedaan antara akuntansi dan pajak itu sendiri. Poin yang pertama di sini perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46 atau revisi 2013. Nah, di sini untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak. Akibat dari perbedaan temporer, penghasilan kena pajak yang lebih tinggi mengharuskan entitas menurut regulasi pajak melakukan pembayaran pajak lebih dahulu sebelum pengakuan pajak menurut akuntansi. Pembayaran pajak yang lebih dahulu tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Pembayaran pajak tersebut akan ditangguhkan pembebanannya menurut akuntansi dan baru diakui saat laba menurut akuntansi diakui. Poin berikutnya perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 46 revisi 2013 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan
Ketika jumlah tercatat, aset atau liabilitas dapat diselesaikan, perbedaan temporer kena pajak akan menyebabkan diakuinya beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, maksudnya di sini liabilitas pajak tangguhan di sini adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi bukan kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Berikutnya perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Nah, maksudnya di sini perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Nah, perbedaan tersebut akan membuat laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak. Namun perbedaan tersebut tidak akan diakui sebagai pajak tangguhan. Sekian dari pemaparan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya serahkan ke presenter berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Saya atas nama Miftahul Jannah dengan NIM A0C0233. Pajak tangguhan akibat kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Kompensasi kerugian merupakan skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian. Kompensasi tersebut akan dilakukan pada tahun berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun. Penyesuaian atas aset pajak tangguhan. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Sebagai contoh, perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai pada periode masa depan, sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Meskipun demikian, berdasarkan bukti yang tersedia, entitas harus mengurangi sebagian atau seluruh jumlah aset pajak tangguhan yang kemungkinan besar tidak akan terrealisasi. Isu dalam pajak penghasilan. Perubahan tarif pajak. Liabilitas aset pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar atau direstitusi kepada otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Perubahan yang ditetapkan mengacu pada besarnya lapisan penghasilan mencerminkan keadilan dan pemerataan pengenaan pajak penghasilan. Ketentuan tersebut dapat menjadi suatu langkah distribution of income karena mengakibatkan adanya distribusi pendapatan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau karena dikenai pajak yang lebih tinggi. Pajak atas entitas, asosiasi, dan anak. Regulasi pajak di Indonesia menghitung pajak untuk masing-masing entitas badan, sehingga tidak dikenal pajak untuk entitas konsolidasi. Pajak ini atas entitas konsolidasi merupakan gabungan pajak dari induk dan semua entitas yang dikendalikan oleh induk. Akibat konsolidasi, laporan tersebut akan diakui juga aset dan liabilitas pajak tangguhan. Asosiasi atau entitas anak dibukukan dengan menggunakan metode ekuitas atau metode biaya perolehan. Maka investor membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas hanya pada arus kas yang terjadi antara investor dan investi, misalnya jumlah dividen dan uang muka yang diterima. Kombinasi bisnis dan goodwill. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perbedaan temporer timbul apabila dasar pengenaan pajak aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih tidak terpengaruh oleh kombinasi bisnis atau terpengaruh dengan cara berbeda.
Goodwill akan timbul apabila ada suatu aktivitas dari entitas bisnis saat membeli entitas lain, di mana harga yang dibayarkan adalah relatif lebih besar dibandingkan harga atau kekayaan bersih perusahaan yang dibeli. Namun jika harga belinya di bawah dari kekayaan bersihnya, maka akan muncul goodwill negatif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mila Pitalosa. Oke, selanjutnya ada laba operasi normal dan laba komprehensif. Pajak ini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari yang pertama, suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda, atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas atau kombinasi bisnis. Oke, selanjutnya terdapat penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ada kebijakan akuntansi. Laporan keuangan mengungkapkan dalam kebijakan akuntansi, pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan, informasi yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi tersebut antara lain metode yang digunakan untuk menentukan pajak tangguhan, tarif yang digunakan dalam menghitung pajak jika tidak mengungkap tarif umum. Nah, di sini jika entitas memiliki liabilitas pajak ini yang masih dalam sengketa pajak, informasi tersebut harus diungkapkan, misalnya terkait dengan bagaimana pengungkapan atas penerbitan surat ketetapan pajak, proses keberatan atau bandingan yang saat ini sedang berjalan. Oke, selanjutnya ada beban pajak. Beban atau penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam penyajian dalam laporan keuangan penyajian, beban pajak penghasilan yang dirinci atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Nah, namun ada juga yang menyajikan satu baris saja beban pajak penghasilan. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan mengungkap rincian beban pajak kini dan pajak tangguhan. Nah, selanjutnya itu ada aset dan liabilitas pajak tangguhan. Entitas melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui dan berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto dan merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Utang pajak dan utang pajak dibayar di muka dapat muncul tersendiri jika saling hapus karena terkait dengan objek pajak yang berbeda sehingga tidak dapat diselesaikan secara bersamaan. Oke, yang terakhir ada pengungkapan pajak penghasilan termasuk cukup komprehensif dan detail dalam laporan keuangan. Pengungkapan pajak penghasilan biasanya digabung menjadi satu atas beban pajak kini, liabilitas pajak kini, dan pajak tangguhan dalam kelompok perpajakan. Pengungkapan tersendiri atas dua, yaitu pengungkapan atas kebijakan akuntansi dan pengungkapan detail rincian dan penjelasan lain yang harus dalam PSAK 46 atau revisi 2013. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat kami paparkan atau jelaskan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi